Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan Batam. Saya dari Teknik Industri dan di sini saya akan membawakan presentasi yang bertema tentang perancangan eksperimen atau disingkat dari DOE, Design of Experience. Dan untuk dosen saya sendiri, atas nama Dr. Insinyur Abdullah Marjani STMT. Dan untuk data pribadi saya bernama Dede Aranto dengan NIM 251014069. Di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang, ya, di mana video presentasi ini adalah salah satu eh, berupa ujian dari dosen kami, yang di mana ini adalah ujian akhir semester dari semester ganjil. Sebelum saya akan sedikit menceritakan latar belakang untuk DOE ini sendiri, merupakan salah satu paduan yang menurut saya sangat menarik, karena dari DOE ini sendiri kita bisa belajar untuk menentukan eksperimen, mengenali risiko sebelum kita melakukan percobaan. Dan karena daya tarik tersebut, saya terus mendalami tentang DOE ini selama kurang lebih dari satu semester. Dan di DO ini saya membuat suatu eksperimen, dan untuk eksperimen tersebut saya ambil dari beberapa kajian referensi baik dari Google, YouTube maupun dari buku Douglas yang pernah di-share sama dosen saya. Dan nantinya buku tersebut akan saya letakkan di kolom deskripsi, dan untuk pengolahan data saya menggunakan Minitab. Dan untuk Minitab ini sendiri menurut saya merupakan software yang sangat kompleks, karena di sana kita melakukan berbagai uji coba eksperimen sebelum kita melakukan secara aktual. Yang pertama, kita menghindari namanya risiko yang tidak diinginkan. Dengan software Minitab ini, kita sebagai engineer kita bisa meminimalisir sebuah risiko yang tidak diinginkan. Dan untuk eksperimen kali ini saya mengambil beberapa contoh, salah satunya dari buku 12, yang dimana ada A2 × 6 - 2 Potter experiment with the replace aspirate in a pharmaceutical drug manufacturing process. The experiment has used the following factor. Di sini bisa rekan-rekan lihat ada beberapa faktor A, B, C, D, E, F. Dan di sini untuk nilai A, natural levelnya ada 50, 50, 100, dan kode levelnya ada -1 dan 1. Dan untuk faktor B ada di natural levelnya ada 20, 60, dan untuk code levelnya -1 dan 1. Faktor C ada 10, 30, dan code levelnya ada -1 dan 1. Dan untuk faktor D, natural levelnya ada 12, 18, dan untuk code levelnya ada -1 dan 1. Untuk faktor E, natural levelnya 15, 30, code levelnya -1, 1, dan faktor F, natural level ada 60, 100, dan code levelnya ada -1. Dari beberapa kesimpulan ini, sang penulis memberikan kita sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan pertama, if one main effect and one two factor interaction are included in the final model, how many degrees of freedom for error will be available? Dan untuk pertanyaan kedua, support that the significant factor are A, B, C, A, B, and A, C, and what other effect need to be included to obtain a hierarchical model. Dan di sini saya menggunakan hasil perhitungan dari Minitab, yang di mana Minitab tersebut nanti akan saya lampirkan di kolom description ataupun di kolom komentar. Dari hasil tersebut, saya dapat menghitung derajat kebebasan total run dan eksperimen. Desain yang digunakan adalah faktor eksperimen 2 pangkat 6
kurang 2 dengan 3 replikasi. Untuk jumlah faktor K eh, seba- sebanding dengan K sama dengan ada 6 faktor, yang dimana 6 faktor ini adalah A, B, C, D, E, F, dan 2 pangkat K kurang P sama dengan desain 2 pangkat 6 kurang 2, berarti K adalah 6 faktor dan P value sama dengan 2 fraksi. Dan jumlah run dasar tanpa replikasi adalah 2 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 4 atau 16 run. Untuk jumlah replikasinya R dibagi R sama dengan 3 dan jumlah total pengamatan untuk N atau run dasar itu perhitungannya dikali dengan replikasi dengan hasil 16 kali 3 sama dengan 48. Derajat kebebasan total DF total dibagi dengan the factorial total. Untuk perhitungannya N dikurang 1 sama dengan 48, di mana 48 ini dikurang dengan 1 lagi, dan hasilnya adalah 47. Untuk jumlah efek yang dapat diestimasi termasuk interaksi dalam desain 2K, 2 pangkat K, kurang P yang tidak direplikasikan, total ada 2 pangkat K dikurang P dikurang 1 sama dengan 16. Di mana 16 ini dikurang 1 lagi, dan hasilnya adalah 15 DF yang dialokasikan untuk efek model main efek dan interaksi. Karena ada 3 replikasi, DF untuk modal tetap 15. Untuk derajat kebebasan untuk error, DF error sama dengan DF total dikurang dengan DF model, dan derajat kebebasan total DF total dibagi 47. Yang dimana 47 tadi kita dapat dari nilai N kurang 1 hasil 48 dan 1 kurang 48 kurang 1 adalah 47. Dan ini untuk setiap efek, main efek atau interaksi menyumbang 1 DF dan 2 main efek dibagi 2 kali 1 sama dengan 2 DF. Untuk satu faktor interaction, 1 kali 1 sama dengan 1 DF. Dan DF model sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 DF. Dan di sini dari hasil minitab saya untuk model hierarkisnya, model dikatakan hierarkis atau tidak memiliki herediter jika setiap kali suatu interaksi tingkat tinggi dimasukkan dalam model, semua faktor dan interaksi tingkat rendah yang membentuk interaksi tingkat tinggi tersebut juga harus dimasukkan. Jadi dapat kita simpulkan untuk efek signifikan yang diberikan A, B, C, AB, dan AC, kita perlu memeriksa dan memastikan bahwa untuk setiap interaksi di semua faktor pembentuknya juga ada dalam model. Dan kembali lagi ke pertanyaan dari sang penulis buku untuk interaksi AB atau two faktor, yang dimana faktor pembentuk A dan B sudah ada di daftar signifikan, B tidak ada. Kemenangan B harus ditambahkan. Untuk interaksi AC atau two factor, faktor pembentuk adalah A dan C. A sudah di daftar signifikat dan C sudah ada di daftar signifikat. Model hierarkis terpenuhi untuk A dan C. Efek yang sudah ada AC, AB, AC. Efek yang perlu ditambah agar hierarki dari video presentasi saya, mungkin untuk beberapa edukasi saya akan menyertakan seperti mana yang saya sampaikan dari awal, data Minitab saya di mana saya melakukan pengukuran, pengkajian lebih dalam, yang di mana software Minitab ya cukup sangat membantu dalam dunia engineering, apalagi dalam dunia engineering manufaktur, oil and gas, dan sangat kompatibel. Untuk efisiensinya sangat menekan karena kita tidak terlalu menerima risiko, hanya melakukan eksperimen dari sebuah software. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.